Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya Romo Renaldo Antoni Haryanto PR dalam program kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Selasa 2 Maret 2021, hari Selasa biasa, pekan kedua masa Prapaskah. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita awali perbincangan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami memohon kepadamu perlindungan bagi gerejamu senantiasa. Kami sadar bahwa tak tanpa penyertaan-Mu, segala usaha kami dapat gagal. Maka luputkanlah kami dari segala yang jahat, dan bantulah kami untuk mencapai kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 1, ayat 10, ayat 16 sampai 20. Kitab Nabi Yesaya, bab 1, ayat 10, ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan tanggapan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau memberi teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah.
Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di bahu atas orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma, opa, dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, apa kabar Anda sekalian? Dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat, dilimpahi kegembiraan dan sukacita, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengar bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar satu dua istilah kata yang menunjuk kepada sebuah kota yang cukup terkenal di dalam kitab suci. Namanya adalah Sodom dan Gomora. Dalam kitab Nabi Yesaya tadi diceritakan dan dikisahkan tentang peringatan dari Allah kepada penduduk dan pemimpin kota Sodom dan Gomora. Saya kira Anda semua tahu ya, apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, sehingga penduduk dan pemimpin kota itu diperingati oleh Allah untuk bertobat. Tetapi alangkah baiknya kalau meskipun kita sudah tahu, kita ulangi sebentar dan kita cari tahu lebih dalam, apa sih masalah sebenarnya dalam kota Sodom dan Gomora ini. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Sodom dan Gomora dapat kita temukan dalam kitab Kejadian. Secara khusus dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 16. Kisah Sodom dan Gomora ini erat kaitannya dengan kehadiran tokoh Abraham dan Lot saudaranya.
Kisah mengenai siapa Lot dapat dilihat dalam Kejadian 12-14 dan juga dalam Kejadian 19. Nah, Abraham dan Lot ini, dua orang bersaudara ini adalah imigran. Ya. Dalam perjalanan Abraham dari Ur Kasdim di Mesopotamia ke Kanaan, dan kemanapun Abraham pergi, Lot itu selalu mengikuti saudaranya ini. Sehingga keduanya mengalami nasib yang sama, hidup menjadi orang asing di tanah yang bukan miliknya. Bagaimana rasa menjadi orang asing di tanah yang bukan miliknya? Saya pikir sebagian besar dari kita itu pernah mengalaminya. Kalau kita adalah juga seorang pendatang ya. Terutama misalnya kalau kita mengalami pergi dari tanah kelahiran kita sebagai perantau, entah kita dari Sumatera atau dari Kalimantan, dari Sulawesi atau di Papua, lalu kita meninggalkan tanah kelahiran kita, lalu kita datang ke Jawa, misalnya ke Jakarta, untuk mengadu nasib ya, untuk cari pekerjaan. Jelas ketika kita meninggalkan tanah kelahiran, kita di tanah kelahiran kita punya tanah ya, punya segala-galanya ya, punya tanah keluarga, punya wilayah tempat kita tinggal. Tapi ketika kita pergi dari tanah kelahiran kita, lalu kita datang ke tempat asing, kita nggak punya apa-apa ya. Kita nggak punya apa-apa dan bahkan kita berangkat dari nol ya. Saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya atau di Pulau Jawa pasti punya perasaan dan pengalaman seperti ini. Dan saya kira pengalaman yang sama itu juga dialami oleh Abraham dan Lot ya. Mereka menjual tanah lalu uangnya dipakai untuk bekerja di tempat yang baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menurut beberapa ahli kitab suci, profesi Abraham itu bukan hanya sebagai penggembala, tetapi juga pedagang. Lot, saudaranya, juga sama ya. Lot memiliki lembu, domba, dan kemah. Dan rupanya apa yang diusahakan oleh Abraham dan Lot ini berhasil sehingga mereka dikatakan cukup kaya ya. Tetapi Abraham dan Lot ini tinggal di daerah yang sama. Mereka punya lembunya sendiri, punya ternaknya sendiri, dan bahkan punya beberapa orang-orang upahannya sendiri. Tetapi rupanya kekayaan yang mereka miliki itu tidak serta-merta membawa kedamaian bagi kehidupan mereka berdua. Kalau kita lihat dalam kisah Kejadian bab 13 ayat 7, itu diceritakan bagaimana gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot itu malah berkelahi satu sama lainnya. Entah karena apa berkelahi, mungkin karena rebutan wilayah atau rebutan makanan untuk ternak-ternaknya, atau rebutan air ya, atau mungkin iri-irian dan sebagainya. Yang jelas orang-orang upahan Abraham dan Lot ini pada berkelahi ya, berantem. Nah, rupanya supaya tidak berlarut-larut dalam perkelahian itu, akhirnya Abraham dan Lot itu berdiskusi dan mereka memutuskan untuk pisah ya. Pisah, cari wilayah yang baru untuk masing-masing supaya nggak makin ribut nih orang-orang bawahan mereka. Nah, dalam perbincangan itu akhirnya Lot memilih wilayah lembah Sungai Yordan yang subur. Lembah Sungai Yordan yang subur itu salah satu kotanya, salah duanya adalah Sodom dan Gomora. Sementara itu Abraham pindah ke wilayah Kanaan yang berbukit-bukit. Nah, setelah berpisah, Lot dan keluarganya itu menetap di Sodom. Menempati wilayah yang subur, harusnya kan orang sejahtera ya, karena mau ditanam apa saja bisa, ternak-ternak juga bisa dapat hidup, dapat air yang cukup, dapat tumbuh-tumbuhan untuk makan pangan yang cukup juga. Tetapi rupanya Lot ini tidak terjamin hidupnya ya, meskipun dia di tempat yang subur. Kenapa? Karena yang mau tinggal di tempat itu bukan hanya Lot, tetapi juga banyak raja-raja di sekitar wilayah itu mau menempati tempat itu dan merebut tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Ya sama lah kayak misalnya kalau di dunia kita kan pokoknya ada tempat di mana ada sumber daya alam yang kaya dan melimpah-limpah pasti jadi rebutan ya. Kalau ada wilayah yang tempatnya
sumber minyak ya, wah udah perang di situ dah, rebutan ya. Ada sumber emas di situ ya, kayak di Papua jadi rebutan pasti. Atau ada sumber nikel, ada sumber tembaga, atau bahkan tanah yang subur pun pasti akan jadi rebutan buat banyak orang. Nah, begitu pula dengan lembah Sungai Yordan ini, di mana Sodom dan Gomora ada di sana. Raja-raja wilayah sekitar datang untuk merebut sumber daya di situ, alih-alih bekerja sama di antara mereka. Nah, namanya juga perang ya, dimanapun perang, dan bagaimanapun bentuknya, itu pasti akan selalu memakan korban. Dan Lot itu tidak terkecuali jadi korban peperangan itu. Lot dan keluarganya lantas ditawan oleh salah seorang raja yang memenangkan pertempuran di sana. Harta bendanya semua disita sama raja itu. Nah, mendengar keadaan Lot ini, akhirnya Abraham yang tadinya ada wilayah Kanaan datang ke Sodom dan Gomora. Jadi Abraham akhirnya datang ke Sodom dan Gomora untuk membebaskan Lot dan keluarganya, sekaligus mengambil harta benda Lot yang telah dirampas. Tetapi Sodom rupanya sudah berada dalam situasi ketidakadilan pada tingkat yang paling parah ya. Sampai-sampai karena melihat kekacauan dan tindakan dosa yang dialami oleh Sodom dan Gomora, Allah berencana untuk memusnahkan kota itu sampai habis ya. Tetapi rupanya sebelum sampai ke arah sana, Abraham sempat mengadakan tawar-menawar nih terhadap Allah, supaya Sodom dan Gomora itu tidak dimusnahkan sampai nanti Lot bisa diambil dan diajak keluar dan diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Kita tahu kisahnya ya, bagaimana Abraham mengadakan tawar-menawar kepada Allah ya. Kalau misalnya ada satu yang baik aja di antara sekian banyak, masa tidak ditangguhkan hukumannya demi yang satu yang baik itu. Memang akhirnya Allah itu mengikuti apa yang diminta oleh Abraham dan akhirnya memilih untuk mengirim dulu 3 orang malaikat untuk cek dan recheck nih situasi yang ada di dalam Sodom dan Gomora. Sehingga akhirnya nanti dapat laporan dari malaikat, lalu bisa mengambil keputusan yang bijaksana ya. Bagaimana nih Sodom dan Gomora setelah cek-recheck dari malaikat itu. Jadi kita tahu akhirnya Allah mengutus malaikatnya datang ke Sodom. Malaikat-malaikat ini datang sebagai orang asing di tanah itu. Nah, sementara malaikat-malaikat itu datang, rupanya mereka mengalami penolakan nih oleh orang-orang Sodom dan Gomora, kecuali Lot yang sedang berada di Sodom itu. Karena Lot ini adalah kan seorang imigran ya, seorang asing. Jadi dia tahu rasanya kesulitannya jadi orang asing itu kayak gimana ya. Harus cari-cari tempat, harus cari makan, butuh pertolongan, dan sebagainya. Nah, Lot ini menyambut ketiga malaikat itu di dalam rumahnya. Karena dia punya empati kepada orang-orang ini seperti orang asing. Tetapi rupanya orang-orang lain di sekitar Sodom dan di sekitar rumahnya Lot ini benci nih, nggak suka dengan apa yang dibuat oleh Lot ya. Karena orang asing itu ya disangka mata-mata kerajaan lain, jadi harus diisengin dalam hati tertentu ya, atau diusir dari tempat itu. Jadi mereka, orang-orang Sodom itu menolak kehadiran orang asing dalam kotanya dan berniat untuk mengusir mereka. Bahkan sebelumnya mereka juga mendatangi rumah Lot, rumah di mana tempat malaikat-malaikat ini menginap, lalu datang menggedor-gedor dan meminta supaya orang asing ini diinterogasi sama orang-orang di sekitar itu ya. Nggak ramah sekali ya kalau menurut saya ya. Jadi Lot itu berusaha untuk ramah, sedangkan orang-orangnya nggak ramah ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tindakan ini, orang-orang Sodom itu yang mengucilkan dan menindas orang asing, itu tidak berkenan di mata Allah ya. Allah tahu bahwa manusia itu kan menjadi terasing karena dosa. Meskipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah tetap memperhatikan mereka. Bahkan saat Abraham dan Lot menjadi orang asing di tanah Kanaan, Allah juga tetap menyertai mereka. Nanti juga kita akan mendengar bagaimana Yusuf, anak Yakub,
dibuang ke Mesir, tetapi masih terus disertai oleh Allah. Juga nanti kita akan dengar bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menjadi orang asing. Juga Allah tidak pernah memalingkan perhatiannya. Allah terus menyertai para rasul juga nanti pada saat mereka bermisi pergi ke tanah-tanah asing mewartakan Injil. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu berpihak kepada orang-orang asing sebetulnya. Orang-orang yang pergi dari tanah kelahirannya lalu datang ke sebuah tanah baru. Jadi bisa dipahami ya, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Allah ini kok kayaknya melihat orang-orang Sodom ini kayak nggak punya hati gitu kepada orang-orang asing yang membutuhkan pertolongan. Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah buat selama ini kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi tindakan ini menjadi salah satu dari sekian banyak kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi pada kota Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya itu, Sodom dan Gomora juga dapat ditemukan dalam teks-teks lain di luar kitab Kejadian. Ini menunjukkan betapa terkenalnya dosa-dosa Sodom dan Gomora. Ini aneh ya. Orang mah terkenal gara-gara prestasi, atau gara-gara kelebihannya, atau karena bakat-bakatnya. Tetapi Sodom dan Gomora ini justru terkenal karena dosa-dosa mereka, ya. Karena kejahatan mereka, ya. Sehingga banyak teks-teks di luar kitab Kejadian itu menyebut kota ini sebagai kota yang memang penuh dengan dosa. Misalnya teks dalam kitab Yehezkiel nih, di Yehezkiel bab 16 ayat 48 sampai 50. Coba dibuka saja kitab sucinya. Di dalam kitab Yehezkiel itu dituliskan begini. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Teks lain, Surat Ibrani bab 3 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Ini menunjuk kepada malaikat-malaikat yang datang ke Sodom dan Gomora untuk melihat keadaan di sana, tetapi tidak dijamu oleh orang-orang di sana, justru Lot yang menjamu mereka. Nah, tadi dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, ya. Yesaya di luar kitab Kejadian juga menyebutkan tentang Sodom dan Gomora. Kita bisa mengetahui dosa-dosa Sodom dan Gomora melalui nasihat-nasihat yang ada dalam bacaan itu. Dikatakan tadi demikian, ya. Berhentilah berbuat jahat. Berarti ada orang jahat di sana. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi kalau kita mau melihat dosa-dosa mereka, ya kita balik aja kan. Ada perbuatan jahat di sana, ada perbuatan yang tidak adil, lalu banyak orang-orang kejam di sana, entah bagaimana bentuknya. Ada orang-orang yatim dan janda yang ditelantarkan, yang sama sekali tidak dibela. Nah, perbuatan semacam itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan justru menyatakan dirinya berpihak pada orang-orang asing, para yatim, dan para janda. Tetapi rupanya Allah tidak cukup memberikan nasihat dan peringatan. Allah juga memberikan jaminan dan pintu pengampunan yang selebar-lebarnya bagi Sodom dan Gomora yang dosanya sudah seperti itu, gitu. Ya. Kalau orang berdosa lalu dosanya sudah terkenal di tempat-tempat lain, itu kan berarti kan dosanya
sudah berat sekali gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ketangkep ngebunuh orang lalu masuk TV ya, lalu TV-nya menyiarkan ke seluruh Indonesia, orang itu jadi terkenal gitu. Jadi Sodom dan Gomora mirip-mirip seperti itu. Saking terkenalnya akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tetapi rupanya meskipun dosa-dosanya berat seperti itu dan sudah terkenal di mana-mana, Allah tetap memberikan pintu pengampunan yang lebar untuk Sodom dan Gomora. Pintu pengampunan yang lebar itu diungkapkan dengan sangat baik ya lewat sastra Nabi Yesaya ini ya. Dikatakan misalnya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan juga merah seperti kain kesumba, ya, akan menjadi putih seperti salju dan akan menjadi putih seperti bulu domba. Merah seperti kirmizi dan merah seperti kain kesumba itu merah kayak apa ya? Mungkin ya, saya belum pernah tahu juga, tapi dari buku-buku yang saya baca dan dari literatur yang lain, merahnya itu merah pekat gitu. Jadi pekat, susah untuk dibersihkan gitu. Ada noda yang membandel yang sudah dicuci berkali-kali, itu susah sekali dibersihkan dan selalu ada bekasnya. Jadi dibayangkanlah kayak begitu itu dosanya, saking pekatnya sehingga sulit oleh manusia, kekuatan manusia untuk dibersihkan. Tetapi Allah menjamin dosa semacam itu bisa dibersihkan lagi. Namun sekali lagi, pembersihan atas dosa-dosa Sodom dan Gomora ini membutuhkan kerjasama dari pihak manusia. Allah menghendaki mereka untuk menurut dan mau mendengar. Jadi jelas ya, Allah memberikan dosa-dosa mereka apa? Ini loh dosa-dosa kamu. Lalu nasihatnya apa? Setelah memberikan nasihat, Allah memberikan syarat ya. Kalau kamu mau selamat, mau dibersihkan, nurutlah dan dengarkanlah. Nah, begitu sudah menurut dan mendengar, ya harapannya kan bertobat. Tetapi kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana nasib dari Sodom dan Gomora selanjutnya. Kita tahu semua, ya di bumi hanguskan ya. Bara api jatuh ke dalam kota itu dan musnah. Pertanyaannya adalah, kok Allah begitu kejam terhadap Sodom dan Gomora? Apakah hancurnya Sodom dan Gomora itu disebabkan oleh hukuman oleh Allah atau karena kesalahan Sodom dan Gomora sendiri? Saya pikir ya, kemusnahan Sodom dan Gomora itu ya bukan karena Allah yang jahat, tetapi memang kesalahan Sodom dan Gomora sendiri yang menyebabkan mereka hancur. Allah sudah begitu baik memperingati, memberikan ruang pengampunan begitu lebar, dan memberikan jaminan akan kebersihan dosa-dosanya dan jaminan akan keselamatan. Tetapi rupanya Sodom dan Gomora penduduknya tetap kekeh, tetap membandel dalam tindakan dosa-dosanya. Sehingga akhirnya dosa-dosa dan kesalahan mereka sendiri yang menyebabkan mereka musnah. Jadi Allah begitu besar menghargai kebebasan manusia, kebebasan Sodom dan Gomora untuk memilih yang jahat. Sehingga ya sebesar apapun usaha Allah untuk mengajak mereka kembali kepadanya, ya tidak akan terjadi kalau memang pihak manusianya sendiri itu malah menutup diri. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, belajar dari Sodom dan Gomora, saya pikir ini menjadi undangan juga buat kita untuk melihat kembali dosa-dosa dan kesalahan apa saja yang telah kita perbuat ya. Dosa-dosa yang pekat yang membuat kita itu mungkin ada dosa-dosa yang malah terkenal ya di hadapan orang banyak gitu ya. Mungkin orang terkenal misalnya, wah Romo Aldo mah pelit gitu. Kalau dimintain bantuan nggak pernah minta tolong, wah itu udah santero mana-mana, itu udah terkenal misalnya gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi pertanda juga bahwa itu yang harus kita ubah ya. Atau mungkin Romo Aldo mah tukang bohong ya. Dan kata-kata ini udah dikenal oleh setiap orang di seantero jagat raya, di paroki-paroki, Romo Aldo tukang bohong, nggak usah percaya ya. Nah mungkin gara-gara itu juga kita jadi tahu, oh ternyata memang benar sih, kayaknya saya tukang bohong. Jadi harus dirubah gitu loh. Ada hal-hal yang harus dirubah karena ada kesan-kesan yang ditimbulkan oleh orang-orang
terdapat kita, dan kesan-kesannya itu bukan hanya dimunculkan oleh satu orang, tetapi juga udah ada di mana-mana. Ini saudara-saudara yang terkasih, inspirasi yang bisa kita ambil dari bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya. Semoga kita belajar dari apa yang terjadi terhadap Sodom dan Gomora, dan juga kita bisa terus ingat bahwa Allah tetap memberikan nasihat sabdanya untuk kita, dan juga memberikan peluang atau pintu pengampunan yang sebesar-besarnya, dengan syarat kita mau menurut kepadanya dan mendengar perintahnya dan nasihatnya, baru kita memperoleh keselamatan. Kita hening sejenak, dan kita akan melanjutkan permenungan kita dalam sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, oma opa dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sesi yang kedua, dalam Oase Rohani Katolik di hari Selasa 2 Maret 2021, hari Selasa biasa, pekan kedua Prapaskah. Tadi dalam sesi yang pertama, kita telah mendapat inspirasi bahwa Allah membuka pintu pengampunan kepada siapa saja, bahkan bagi mereka yang merasa diri memiliki dosa yang paling pekat sekalipun, seperti masyarakat Sodom dan Gomora. Tadi dalam kitab Nabi Yesaya dikisahkan teguran kepada Sodom dan Gomora yang sudah terkenal di mana-mana akan kejahatan mereka. Tetapi rupanya Allah juga memberikan jaminan keselamatan bagi mereka, asalkan mereka mau menurut dan mendengar. Ketaatan dapat membawa keselamatan, sebaliknya kedegilan hati membawa kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam bacaan Injil hari ini. Secara sekilas, secara singkat, kita tadi mendengar bagaimana Yesus Kristus mengkritik cara beribadat atau cara beragama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi dia menyampaikannya tidak langsung di depan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi mereka mengambil contoh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu supaya tidak diikuti oleh orang-orang banyak dan para murid-murid ya. Lalu kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi keberatan Yesus terhadap orang-orang Farisi itu. Di dalam Injil tadi disebutkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pertama, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Itu bagaimana tuh ya? Mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ya mungkin kalau mereka berkhotbah atau mengajarkan untuk hidup taat kepada Tuhan, dan mereka sendiri nggak taat ya. Untuk hidup baik, membantu semua orang, ya mereka sendiri mungkin nggak membantu dan melakukannya. Itu yang pertama, mengajarkan tetapi tidak melakukan. Yang kedua, mereka mengingatkan kewajiban agama, tetapi kewajibannya itu diletakkan di bahu orang lain, dan mereka tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka mengingatkan kewajiban-kewajiban harus ini, harus itu, tetapi mereka justru menuntutnya kepada orang-orang lain. Mereka sendiri tidak menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Yang ketiga, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk dilihat orang. Bisa dibayangkan ya. Itu bagaimana tuh ya. Jadi kalau di depan orang aja bagus-bagus, tapi kalau udah nggak ada orang ya mungkin udah semasa bodoh amat kali ya. Yang berikutnya, keempat ya, mereka suka duduk di tempat terhormat ya, dan suka dipanggil rabi. Lalu perikop ini ditutup dengan nasihat agar orang-orang banyak ini sadar dan mendengar Yesus,
Kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat lebih dalam, meskipun Yesus itu menjadikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi contoh supaya tidak diikuti apa yang mereka lakukan, tetapi Yesus tidak sekalipun meminta orang-orang banyak ini dan murid-muridnya untuk membenci ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang Yesus minta adalah supaya orang-orang banyak itu jangan berperilaku seperti mereka gitu ya. Jadi jangan berperilaku seperti mereka. Berperilakulah lebih daripada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perikop ini memang menampilkan Yesus yang berkomentar pedas terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sepanjang Injil memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tampil sebagai musuhnya Yesus ya. Kita tahu dalam Perjanjian Baru, para ahli Taurat ini adalah mereka yang termasuk dalam pemimpin religius yang terpelajar dalam bidang hukum Taurat. Sedangkan kaum Farisi adalah kaum-kaum awam yang menjadi pemimpin religius. Namun, seperti yang saya bilang tadi, sasaran Yesus itu bukan untuk status ahli Taurat atau status orang Farisi atau pribadi-pribadi mereka. Karena yang diserang Yesus ini adalah sebetulnya sikap munafiknya yang diserang Yesus ya. Sikap munafik dalam beragama. Yang sebetulnya sikap ini bisa hinggap bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi bisa hinggap kepada siapapun sebetulnya. Kebetulan pada Injil hari ini yang dijadiin contoh ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus ini sedang mengambil peran seorang nabi ya, mirip dengan Amos dan Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Dia menggunakan bentuk celaan klasik untuk mengkritik kejahatan yang dibuat sekelompok kecil orang dengan maksud agar mereka berpaling dari kejahatan dan mengambil relasi yang tepat dengan Allah. Oleh karena itu penting kepada siapa Yesus mengarahkan perkataannya ini. Ia mengarahkan perkataannya kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya supaya mereka waspada terhadap kehidupan religius mereka. Supaya mereka tidak mengikuti sikap munafik dari para pemimpin-pemimpin ini. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak meminta orang banyak itu memusuhi atau memberontak terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi waspadalah terhadap sikap munafik yang telah ditunjukkan oleh mereka. Hal ini juga sekaligus ajakan bagi orang banyak untuk menghidupi iman mereka lebih daripada yang ditunjukkan orang Farisi itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dialami atau dinasihatkan oleh Yesus kepada orang banyak itu ada satu pengalaman yang pernah saya alami ya, pernah saya renungkan juga ya. Saya masih ingat waktu itu, waktu zaman frater ya, saya pernah berkata dalam hati saya seperti ini. Jadi waktu itu saya misa di salah satu paroki di sebuah gereja. Lalu saya misa, kebetulan misanya itu dipimpin oleh seorang imam ya. Ya pasti seorang imam. Tetapi imamnya ini tidak membuat hati saya gembira gitu loh Bapak Ibu. Jadi imamnya ini kayak saya seolah-olah saya merasakan kok kayak ini romonya kayak misanya kok asal-asalan gitu, asal lewat aja gitu, asal doa, asal lewat. Lalu khotbah juga kayak nggak dipersiapkan, nggak menyinggung sama sekali bacaannya, nggak menyinggung renungan-renungan yang mendarat gitu, ngomong-ngomong aja di awang-awang gitu, semua tema-tema tuh dimasukin semua sampai lama sekali tuh khotbahnya. Udah gitu pas doa syukur agung kok nggak ada penghayatannya, cuman asal jeplak aja ngucapin kalimat-kalimatnya. Itu saya sebagai frater ya mendapatkan gambaran imam yang merayakan ekaristi seperti itu. Lalu lantas apa yang muncul dalam hati saya pada waktu itu?
Waktu itu kalau saya ingat ya, saya itu akhirnya mengatakan dalam diri saya sendiri, kalau saya nanti jadi romo, ditabiskan jadi romo, nggak akan saya memimpin misa seperti imam itu ya. Ya, jadi mulai sejak saat itu saya berikrar kalau saya jadi imam nanti, merayakan Ekaristi harus saya siapkan, ya. Harus saya siapkan. Khotbah harus saya siapkan juga ya. Kalau saya mau misa Minggu dan khotbah hari Minggu, itu minimal dari hari Senin, itu saya udah buka Microsoft Word, saya udah ketik bacaannya, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, dari mana saja. Lalu sepanjang minggu itu saya riset ya. Riset, baca-baca tafsir, baca-baca buku komentar-komentar, lalu juga menuangkan gagasan-gagasan dalam pikiran saya. Saya brainstorming di situ. Saya ketik sampai panjang, mungkin 2-3 halaman. Nanti sekitar hari Rabu dan Kamis, itu saya resume lagi, saya singkatkan lagi, supaya bahan renungan saya tidak jadi 2-3 halaman, tapi jadi 1 halaman saja cukup ya. Lalu mulailah saya susun, misalnya saya buat prolognya, saya cari cerita-cerita dari pengalaman saya sendiri, atau bagaimana saya bereaksi terhadap pengalaman orang lain untuk jadikan bahan khotbah ya. Lalu saya ambil beberapa tema-tema dalam bacaan, lalu akhirnya saya jadikan bahan khotbah. Ya, Anda bisalah melihat kalau saya khotbah di misa-misa harian atau misa-misa hari Minggu, misalnya bisa buka di channelnya Ignatius Loyola Jalan Malang. Kalau saya khotbah ya model begitu khotbahnya saya, yaitu sudah saya siapkan sebelumnya gitu. Nah, sejak melihat romo itu, lalu saya berikrar, pokoknya kalau saya jadi romo, saya nggak akan memimpin misa seperti itu. Saya nggak benci romonya, dan saya nggak lantas mengadukan romo itu kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup, ada romo yang kacau tuh yang memimpin misanya. Enggak. Tetapi saya jadikan kesalahan atau sikap yang ditunjukkan oleh romo itu menjadi sebuah patokan supaya saya tidak seperti itu. Saya harus lebih dari itu. Dan saya harus menunjukkan yang terbaik sebagaimana mestinya saya merayakan Ekaristi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita juga seringkali kita kecewa terhadap beberapa orang ya. Kecewa terhadap orang tua kita, kecewa terhadap saudara-saudari kita, kecewa terhadap rekan sekerja kita, kecewa terhadap pemimpin kita di pekerjaan ya. Kecewanya bukan karena apa-apa, mungkin kecewanya seperti yang diutarakan oleh Yesus kepada orang banyak. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan misalnya. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat, gila hormat ya, suka dihormati gitu. Lalu juga mereka cuman memberikan tugas-tugas dan beban tanggung jawab, tapi tidak pernah ikut serta ambil bagian berjalan bersama dengan para bawahannya, misalnya saja ya. Tetapi lantas bukan karena hal itu menjadikan kita jadi benci sama mereka atau kita malah jadi memusuhi mereka. Tetapi kita bisa melakukan apa yang mungkin bisa saya tadi lakukan ya. Kalau saya melihat pemimpin seperti itu, mungkin kita bisa berikrar pada diri saya sendiri. Maka saya harus jadi pemimpin yang tidak seperti itu nantinya ya. Kalau gambaran pemimpin yang kita lihat adalah pemimpin yang begitu menguasai, yang cuma satu arah, yang cuma nyuruh-nyuruh doang, Yesus tadi mengatakan barang siapa mau jadi pemimpin, hendaklah jadi pelayan. Ya, mungkin itu yang menjadi maksud Yesus buat kita. Kalau nanti saya jadi pemimpin, apapun itu, dimanapun itu, saya akan menjadi pemimpin yang berbeda. Seperti daripada pemimpin yang selama ini saya dapatkan, yang tukang nyuruh-nyuruh doang misalnya. Saya mau jadi pemimpin sekaligus melayani, mau datang ke bawah, berjalan bersama dengan para bawahan, mendengarkan kesulitan mereka, melayani bersama dengan mereka. Itu ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya kira apa yang mau disajikan dalam bacaan Injil hari ini seperti itu, yang bisa saya bagikan. Semoga kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang begitu mengecewakan kita jangan lantas keburu naik pitam ya, atau langsung marah atau membenci atau malah mengutuk, enggak, tapi jadikanlah itu pemecut ya. Jadikanlah mereka itu sebagai pembanding supaya kita jangan seperti itu nantinya. Kita bisa berikrar supaya saya tidak mau seperti mereka. Saya mau jadi orang yang lain, orang yang lebih baik dari mereka, menunjukkan
ciri khas yang khusus sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Sekian saudara-saudara yang terkasih, permenungan pada hari ini yang mau saya bagikan. Semoga menginspirasi, semoga mencerahkan dan membantu untuk permenungan kita sehari-hari. Mari kita akhiri oase rohani Katolik kita pada hari ini dengan doa singkat. Dan kita tutup dengan berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pada hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menasihati kami melalui Nabi Yesaya agar kami tidak jatuh berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan yang pekat seperti yang dilakukan Sodom dan Gomora. Dan supaya kami juga tidak menghidupi sikap munafik dalam beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi semoga dengan rahmat dan juga berkat-Mu, kami dapat menjadi pribadi yang baru, yang dapat menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang di sekitar kami, dengan hidup asli, hidup yang jujur dan tulus di depan orang, dan mencontohkan yang baik dan benar, sebagaimana mestinya di depan orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami untuk menjadi orang Kristiani, pengikut Kristus yang sejati, sehingga kami dapat hidup tanpa kepalsuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dilindungi, dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.